Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dapur Jawa, salam sejahtera, sugeng rahayu, dan Om Swastiastu ya. Sorry yang Scorpio, saya minta maaf. Yang bulan Agustus kalian nggak saya bacakan, karena waktu itu nyampe Libra, saya sudah keringet dingin dan kayaknya harus stop deh, daripada saya sakit, malah September nggak bisa hadir untuk kalian. Jadi saya mohon maaf banget ya, dan kalian saya harap semua sehat ya, sehat kantongnya juga, sehat jasmaninya, dan juga sehat batiniahnya ya, jadi kalian happy. Oke. Bagaimanakah keuangan, asmara, dan warna keberuntungan kalian? Di sini ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Oke, jadi ada di deskripsi, kalian tinggal pencet pile 1, pile 2, pile 3, jadi tanpa harus kalian geser-geser. Oke, pile 1. Oke, saya akan open kartu pertama ya, paling bawah pastinya. Pile 1 ada The Tower. Ya, The Tower. Jadi, kayaknya ada sesuatu yang mungkin terjadi untuk karir kalian, pekerjaan kalian, atau sesuatu terjadi yang mungkin lumayan kayak terjadinya itu hampir kayak drastis atau agak signifikan gitu ya. Semoga ini ada hal baik adalah ya. Oke. Di sini ada Ace of Wheels atau Ace of Coin. Jadi ini adalah kartu as yang biasanya di kartu remi. Pokoknya ini adalah kartu terbaik ibaratnya kalau untuk keuangan. Kalau ada tanda ini, kalian harus senyum lebar. Ini adalah seperti kayak tanda bahwa rizki kamu, masa bilang ada sesuatu yang drastis, mungkin dari Agustus mungkin penghasilan kamu biasanya pas-pasan atau biasa aja. Bisa jadi di September penghasilan kamu luar biasa. Jadi habis misalnya 1 bulan kamu 5 juta, 7 juta, bisa jadi ini lebih dari 14 juta, 20 juta, ibaratnya begitu. Jadi rizkinya kayak di luar ekspektasi. Jadi banyak hal yang bagus tentang keuangan kamu dan kayaknya tidak perlu dikhawatirkan. Ada The Magician. Tetapi kalian harus be careful. Di sini hati-hati. Ada The Magician, hati-hatinya gimana? Pada saat rezeki kamu besar, kamu hati-hati dalam memanage keuangannya. Jadi, kalau aku lihat aura dulu ya, untuk Scorpio pile 1, ada sesuatu yang akan ada tawaran menarik, tetapi sebenarnya itu badai untuk kamu. Jadi, lebih fokus ke usaha kamu saat ini. Jadi misalnya kamu sudah punya usaha lama, itu aja dulu. Jangan pada saat kamu ada uang, ada rezeki gede, tiba-tiba kamu kayak tertarik untuk invest sesuatu yang belum kamu memahami itu. Atau tiba-tiba kamu diajak seseorang untuk sorry saya agak batuk ya. Jadi benar-benar kalian kayak jangan terbius atau termakan rayuan sesuatu yang mungkin kamu belum memahami untuk usaha itu. Jadi fokus di usaha kamu yang real aja, yang bener-bener realita di depan mata yang bisa kayak, karena banyak hal yang invest yang mungkin akhirnya malah seolah-olah menggiurkan, tapi harus hati-hati karena di sini ada The High Priestess. Kamu harus deket-deket sama Tuhan, meski rezeki kamu gede. Ya, meski rezeki kamu deh, jangan jauh-jauh sama Tuhan biar kamu terkontrol ya, biar kamu terjaga. Nih, ada Nine of Wheel lagi. Jadi memang rezeki kamu berlimpah di bulan September. Nah, jadi seperti saya bilang akan ada tawaran, ada sesuatu yang mungkin menggiurkan tentang masa depan, tentang kerjaan di sini ya, di sini. So, akan ada sesuatu yang akhirnya bikin kamu bimbang dan galau. Saran saya, kamu dengarkan hati kamu. Dan lebih baik kamu fokus kepada kerjaan kamu yang mungkin sudah lama, yang malah selama ini yang kamu telateni lah. Jangan fokus untuk mengembangkan usaha lagi atau usaha baru. Jangan dulu, uangnya lebih baik di save. Berhati-hati untuk memanage keuangan kamu. Di sini ada change. Ada sesuatu yang berubah memang. Mungkin tiba-tiba kayak ada sesuatu yang rezeki yang luar biasa yang bikin kamu ini banyak yang berubah tentang keuangan kamu di bulan September. Amin ya. Ada joy, ada truth, ada kayak kenyataan yang akhirnya membawa kamu mengetahui sesuatu bahwa oh ternyata rezekiku ini kurang begini. Atau kamu mengetahui sesuatu akhirnya kamu bisa kayak
oh kuncinya aku sukses begini. Jadi kayak kamu mulai menemukan jalan lah di bulan September. Oke Scorpio, semoga kalian sukses ya di bulan September dan diberi kelimpahan dan keberkahan dan kemurahan hati Tuhan ya. Diberikan kemurahan oleh Tuhan dan cinta Tuhan tentunya. Bagaimana dengan asmara? Oke, asmara yang single ya. Saya akan bacakan asmara yang single dulu. Ini saya sisihkan dulu. Oke. Kartu pertama ada time with friends, moving on. Ya, jadi memang seharusnya bagi yang single kamu harus menjadi happily single ya. Jadi benar-benar kamu harus having fun, ada kayak kamu ada waktu dengan teman kamu agar kamu bisa move on. Jadi kayak kamu butuh komunikasi dengan teman-teman kamu untuk sejenak mengalihkan apa ya, kesedihan-kesedihan yang telah menimpa kamu lah. Biar kamu nggak inget-inget. Nah, di sini di kartu pertama ada King of Swords ya. Jadi memang kamu harus kayak berjuang keras agar kamu bisa move on. Jadi kamu nggak bisa gini terus. Kamu punya ini sampai ada pekerjaan yang ibaratnya harus kamu kerjakan. Tapi karena mungkin kamu lagi perang batin ya, harus bagaimana. Jadi itu akhirnya kamu kayak agak sedikit kurang bersemangat. Jadi harusnya di sini di universe work fast when I'm having fun. Benar. Jadi memang semesta akan benar-benar kayak mendukung kamu dan kamu akan punya sesuatu yang hebat dan sesuatu yang sangat perubahan cepat jika kamu juga bahagia. Jadi dengan aura positif kamu, dengan kamu pede, dengan kamu optimis, kamu harus bisa menata masa depan. Kamu masih panjang sekali perjalanannya, jadi jangan pikirin yang bikin kamu sedih yang akhirnya mendatangkan energi negatif pada diri kamu. Jadi ingat, bikinlah kamu selalu positif. Be positive thinking ya. Jadi yang jomblo harus move on dan mungkin kamu harus hangout dengan sahabat kamu atau teman-teman terdekat kamu. Ya, kalau nggak punya teman mungkin kamu termasuk orang yang penyendiri, mungkin kamu bisa ngajak your mom atau bapak kamu ya. Jadi gitu. Oke, bagaimanakah yang berpacaran ya? Nih, yang berpacaran lagi mesra-mesranya ini ya, lagi mesra-mesranya. Kayaknya kalian lagi kayak ya masalah sih masih enteng, masih kecil lah. Jadi belum masalahnya masih kayak kalian masih berdua itu kayak lagi apa ya, berdua ngobrol mungkin enak, semuanya lagi enak. Dan saya lihat orang mungkin kamu lagi kayak cemburu-cemburu dikit gitu ya, atau mungkin kamu butuh perhatian lebih sebenarnya gitu. Jadi kamu memang butuh perhatian lebih dari pasangan kamu. Dan memang saat ini sebenarnya kalau dari kalian pribadi aku lihat tidak ada masalah, cuman the more energy and intention I bring to my feet, the more fearless and free I am. Jadi memang kamu kayak ketakutan nih karena kamu kangen-kangen sama pacar kamu. Jadi mungkin takut nih kalau pacar kamu ngapa-ngapain di luaran. Don't worry, pacar kamu termasuk di sini nggak ada tanda-tanda untuk dia dating dengan orang lain ya. Cuman mungkin ada sesuatu yang mungkin dia masih sibuk atau gimana. Jadi mungkin kamu terlalu merindukan dia, akhirnya ada sesuatu yang pikiran-pikiran negatif. Jadi kayaknya nih no problem, hubungan kalian nggak ada masalah. Bagaimana kayak yang menikah? Ini ya, ada the temperance dan ada the hangman. Nah, di sini kayaknya harus ikhlas, harus ikhlas, harus menyerahkan semua kepada Tuhan apapun yang terjadi ya. Jadi sepertinya telah terjadi sesuatu di antara kalian, di pernikahan kalian yang bikin kalian akhirnya kayak saat ini benar-benar kayak seseorang yang merasa kehilangan oleh pasangannya. Jadi mungkin ada sesuatu yang terjadi antara kalian berdua, mungkin kurang komunikasi atau ada sesuatu ya the moment. Jadi memang kayaknya ini saya lihat auranya yang menikah, ya auranya memang ada sesuatu nih, ada masalah yang bikin kalian sedih. Dan di sini adalah kalian bisa menghadapi ini. Intinya di kartu ini bahwa kamu bisa menghadapi ini dan kamu ada sosok yang tegar selama ini. Jadi mungkin ini adalah sesuatu yang diberikan Tuhan agar kamu bisa kayak memahami dirimu sendiri juga, memahami hidupmu harus bagaimana. Mungkin ini anggap aja mungkin sesuatu yang harus kalian hadapi dan memang
terkadang sedih juga ya. Aku merasakan bahwa dirimu juga sedih banget ya dengan kondisi seperti ini. Semuanya seperti kalian bersama, tetapi kok seperti orang yang tidak bersama. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang ada ada hikmah di balik ini kalau memang kalian masih bertahan. Tetapi kalau memang tidak ingin bertahan, pastinya juga dipikir dulu. Tetapi di sini aku melihat dirimu inginnya bertahan ya. Hebat sekali, dan tidak semua orang bisa melakukan itu, menerima itu. Nah, mungkin dari keikhlasan dan kesabaran kamu menerima ujian kamu inilah yang mungkin akan kelak menjadi sebuah yang mendatangkan miracle untuk hidup kamu dan anak-anak kamu ya. Jadi selalu minta pertolongan Tuhan, diberi kekuatan agar dirimu selalu dijaga kesabarannya dan bisa diberi keikhlasan yang luar biasa. Jadi lebih bersabar, lebih harus, dan dirimu di sini adalah orang yang kuat. Intinya dirimu adalah orang yang kuat ya. Jadi bertahan, harus kuat bertahan, harus bisa bertahan. Dan kesehatan untuk Scorpio Pile 1. Aku lihat Scorpio Pile 1 kesehatannya untuk persentase ini 75%, berarti mostly kalian masih sehat. Cuman mungkin capek-capek, lelah-lelah, tetapi kalian harus bisa menjaga. Di sini aku lihat kayak punggung, pundak sakit, bisa sakit kepala, mungkin kurang istirahat, bisa jadi asam lambungnya karena kecapean ya. Dan saya dilihatkan jangan terlalu banyak merokok, ya, jaga kesehatan. Kopinya ya sebatasnya aja, jangan sering minum kopi. Maksudnya kopinya kayak saya bisa satu hari biasanya 4 kali, sekarang saya nggak berani, saya hanya 1 kali karena sudah kayak resisten ya, jadi kayak sudah nggak bisa perutnya, jadi lebih dijagalah. Angka keberuntungan 3 dan 7, warna keberuntungan kalian adalah ungu muda, kuning, gading, dan putih. Oke, pile 2. Pile 2. Keuangan Scorpio pile 2. Ada 9 of Cups. Kalau ada 9 of Cups, ini sign untuk kamu bahwa kamu oke deh, kamu baik-baik aja kok. Meski apapun yang terjadi, mungkin ada kecemasan yang bikin kamu kayak gimana nih bulan September, kayaknya aku lihat memang auranya kamu harus banyak hal yang harus kamu selesaiin ya. Jadi mungkin dari aura kelihatan kamu kayak ada kecemasan, khawatir gimana nih, ada deadline yang harus kamu kayak kamu bayar misalnya, atau tanggungan-tanggungan yang mungkin wajib kamu bayar di bulan September gitu ya. Nah, kalau ada 9 of Cups, kayaknya kamu tenang-tenang aja, rezeki kamu bagus. Di sini ada Page of Cups juga. Jadi ada sesuatu yang di luar mungkin ekspektasi kamu, dan ada surprise dari Tuhan di bulan September yang bikin kamu happy. Nih ada 4 of Wands ya. Jadi untuk urusan keuangan kamu nggak perlu cemas, walaupun akan misalnya di bulan September there's something happen yang bikin kamu sedih, mungkin tentang kerjaan atau tentang usaha kamu, tentang apapun yang berhubungan dengan kerjaan lah intinya mungkin. Tetapi sebenarnya mungkin dari situ misalnya terjadi sesuatu yang tidak baik atau buruk, sebenarnya akan muncul kayak benih baru yang bikin kamu sukses, bikin kamu lebih mekar, ibaratnya gitu. Jadi terus berjuang, terus berusaha, terus optimis. Pada saat kamu mendapat ujian berat nanti di bulan September tentang kerjaan atau usaha kamu, terus bangkit aja. Keep positive thinking, jangan sampai mikir bahwa kenapa begini gitu, jangan. Jadi intinya apapun yang terjadi yang diberikan Tuhan sama kamu itu sebenarnya kayak mau ngasih sesuatu yang lebih daripada yang kamu punyai sebelumnya. Kalau kamu positive thinking. Jadi ini ada 3 of Wands ya. Jadi berusaha terus. Berjuang terus. Jadi benar-benar kamu nggak usah khawatir, harus bisa kayak memaafkan diri sendiri juga, memaafkan seseorang yang mungkin ya di sini kamu harus, mungkin akan terjadi sesuatu, something happen yang untuk keuangan kamu, kerjaan kamu, jadi kamu harus bisa memaafkan. Bisa banyak hal yang kamu harus memaafkan seseorang yang mungkin memberikan beban semakin berat terhadap hidupmu. Nah, biasanya kalau dirimu mendapat ujian yang seperti itu, yang berat seperti itu, kalau kamu bisa mengikhlaskan dan bisa melaluinya dan dibawa enteng aja, oh ya aku kasih ujian seberat ini, biasanya memang Tuhan kayak mau ngasih sesuatu yang besar. Karena Tuhan ingin menumbuhkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. Makanya di sini ada growth ya. Jadi forgiveness dan burden
beban ya, beban kamu mungkin sangat berat, tetapi sebenarnya tidak seberat yang kamu kira. Setelah kamu bisa melalui dan melaluinya, semuanya itu sebenarnya baik-baik aja dan malah banyak surprise di dalamnya. Jadi intinya apapun hidup itu adalah keep positive thinking, apapun itu positive thinking ya. Bagaimana Kak Asmara? Oke, Asmara yang single dulu ya, saya bacakan. Lagi merasakan sakit yang luar biasa ya, dirimu masih sakit banget dan kayaknya lagi cinta itu masih wow, masih besar ya. Dan di sini sebenarnya kayak kamu sama Tuhan itu disuruh, bagi yang single untuk asmara, sebaiknya di sini ada Nine of Wands. Kamu harus memikirkan banyak yang harus kamu raih, banyak yang harus kamu lakukan untuk hidup kamu. Jadi stop untuk sakit hati terus ya. Maksudnya untuk saat ini di sini ada integration ya, dan di sini ada gambar seperti ini. Mungkin seolah-olah kamu mendapatkan sakit hati itu ternyata sangat-sangat sedih dengan pedih ya. Tetapi sebenarnya di kartu ini menggambarkan bahwa sebenarnya itu adalah seperti kamu dihilangkan dari sesuatu hal yang negatif oleh Tuhan. Jadi kayak kamu tuh diselamatkan dari sesuatu yang mungkin kamu tidak tahu. Mungkin taunya nanti kamu di masa depan. Hikmah itu taunya di masa depan ya. Kamu mungkin tidak akan menyesal pada saat nanti sudah tahu hikmahnya, ternyata Tuhan tuh ngasih kayak gini nih, nyelamatin aku. Di sini ada true healings. Of course, when I give myself permission to feel whatever feelings like live below the triggers. Jadi memang kamu harus kayak bisa ngasih bagaimana dirimu juga harus bahagia. Jadi kamu harus kayak bisa membahagiakan dirimu sendiri, nggak usah mikirin orang-orang yang bikin kayak sebenarnya itu menjadi kayak virus di dalam hidup kamu. Jadi saat ini kamu harus kayak menaikkan imun kamu nih ya, dengan bagaimana kamu bisa kayak banyak yang harus kamu lakukan. Mungkin kamu harus ngebahagiain orang tua, keluarga kamu. Jadi banyak hal yang harus kamu lakukan. Jadi untuk saat ini kamu lebih baik fokus untuk hidupmu ya. Bagaimana dengan yang berpacaran? Ada abundance, banyak keep a positive mindset ya. Apapun, mungkin ada sesuatu yang bikin kamu galau nih di hubungan kalian. Tetapi di sini diharapkan kamu keep a positive mindset. Berarti memang apapun jangan dihiraukan. Lebih kayak diendapkan aja, nggak usah dipikirin terlalu berlebih. Lebih bersabar dulu untuk melihat atau mencari sesuatu kebenarannya. Nah, di sini ada Nine of Cups. Mungkin kamu butuh pasangan kamu itu bisa memahami kamu ya. Tetapi sampai saat ini ada sesuatu yang mungkin bikin kamu, kenapa sih dia nggak bisa kayak lebih ngertiin aku? Kenapa? Jadi ada kegalauan-kegalauan yang mungkin timbul saat ini di dalam hubungan kalian. Nah, jadi memang harusnya kamu bisa kayak support sahabat pasangan kamu. Kenapa di kartu pertama bahwa sebenarnya hubungan kalian tidak ada masalah. Cuman kamu mungkin yang terlalu suuzon, terlalu berprasangka buruk terhadap pasangan kamu. Jadi lebih baik seorang pasangan itu lebih kayak support pasangannya ya, support each other. Jadi saat ini mungkin kayak kamu belum bisa melihat sepenuhnya, tetapi sebenarnya bagaimana kamu harus bisa kayak happy, jadi dibuat positif. Gimana mau dia gimana itu sudah urusan Tuhan. Jadi gitu. Jadi kamu nggak usah ada pikiran jelek, pikiran macam-macam dalam otak kamu, malah kamu akhirnya nggak fokus ngapa-ngapain. Jadi lebih baik lepaskan, pasrahkan kepada Tuhan. Kalau memang dia jodoh kamu ya tetap sama kamu. Kalau dia memang baik berarti kamu akan tetap bersama dia, gitu aja, dibuat ringan aja, easy going aja. Memang harus gitu biar kamu nggak terlalu baper sih kamu ya. Jadi gitu. Oke, jadi lebih jangan kebaperan ya. Lebih baik kamu pikirkan yang lain aja ya. Ini pacar kamu nggak ngapa-ngapain kok, don't worry. Bagaimanakah yang menikah? Ada urusan ini ya. Pernikahan kan, there's something, ada sesuatu yang mungkin harus ada sesuatu yang harus bagaimana agar keseimbangan. Jadi kayak di sini ya, ada sesuatu di pernikahan kalian yang mungkin harus dibersihkan. Nah, di sini ya, di sini ada Page of Swords dan ada the Queen of Swords ya. Jadi memang saat ini memang kamu kayak berjuang keras banget untuk mungkin save
menyelamatkan pernikahan kamu ya. Jadi ada sesuatu kayak terjadi yang mungkin di sini keseimbangan antara kalian berdua kurang. Dan kayaknya kamu kayak ingin dapat petunjuk harus gimana nih pernikahanku. Di sini ada the six of coin. Ini adalah satu tanda peringatan mungkin kalau bisa nih dibersihkan dengan bersedekah. Di sini dengan seorang bersedekah karena memang ini bisa berarti bahwa kamu akan mendapat anugerah yang sangat besar, tetapi melepaskan milikmu dulu, jadi gitu. Jadi dengan bersedekah diniatkan untuk pernikahan kamu, pernikahan kalian, mungkin di situ akan tampak hal-hal yang tidak baik yang akhirnya yang mungkin jawaban-jawaban yang selama ini sulit kamu cari, mungkin kalau dengan sedekah itu memang kayak bisa menggiring kita dengan kekuasaan Tuhan ya, dengan kita memasrahkan diri, meniatkan diri untuk semoga diberi keberkahan untuk keluarga kita. Jadi dengan sedekah itu tiba-tiba kayak digiring aja. Mau kemana nih pernikahan? Kalau memang masih mau terus ya terus, kalau memang dia memang bukan jodoh kamu yang baik, pasti ada tiba-tiba hal yang kayak memantapkan hati kamu untuk berpisah. Atau kalau memang masih terus, nggak ada yang bisa misahin kalian. Jadi ini juga yang saya lakukan setiap bulan ya untuk pernikahan saya. Jadi setiap ulang tahun pernikahan saya tidak ngapa-ngapain, tapi saya bikin sedekah. Saya niatkan khusus untuk pernikahan saya agar kami terjaga. Jadi memang pernikahan itu seperti kayak rumah, pasti kan ada bocor, ada yang lubang, ada yang harus diganti seperti itu. Itu keyakinan saya dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi rumah pun harus diperbarui setiap bulan, apalagi pernikahan gitu ya. Dan alhamdulillahnya saya bersama suami karena rutin, akhirnya kami baik-baik aja sampai kami 12 tahun pernikahan. Jadi mungkin ini bisa kayak untuk gambaran aja ya, wacana untuk yang menikah. Jadi kesehatan untuk yang PL2 Scorpio kayaknya lebih ke 70% sehat, cuman agak banyak pikiran ya, banyak kalut, banyak pikiran gitu. Dan kalau bisa kalian harus banyak berdoa aja biar nggak stres, atau dibuat olahraga, dibuat ngapain lah, lakukan sesuatu yang bikin kayak mengalihkan kesedihan-kesedihan yang bikin kamu akhirnya energi negatifnya naik. Angka keberuntungan 3 dan 7, warna keberuntungan putih, merah muda, dan merah. Oke, bagaimanakah pile 3? Oke, bagaimanakah untuk Scorpio pile 3 ya? Bagaimanakah keuangan kalian? Ada Five of Swords. Di sini keuangan kalian mungkin kalian berharap untuk bisa melunasi banyak hal kewajiban yang di bulan September, kayak ada keajaiban untuk menyelesaikan semuanya. Tapi kenyataannya kayak di bulan September yang bisa kalian selesaikan hanya kayak sepertiga, atau bukan ya, sepertiga, jadi belum keseluruhan. Nah, di kartu kedua ada the Chariot. Jadi di sini sebenarnya gini, kamu harus punya sesuatu yang ini adalah gambaran bagaimana kamu ada kebingungan untuk melakukan sesuatu tentang keuangan kamu, tentang hidup kamu, mau milih jalan yang mana, harus melakukan apa gitu ya. Di sini sampai ada the High Priestess di kartu keempat, diingatkan bahwa kalian harus tetap melakukan jalan yang baik. Jangan lakukan jalan-jalan yang tidak baik ya. Dan di sini dengan kamu mendekatkan diri sama Tuhan, melakukan hal-hal baik juga, keuangan kamu tuh mungkin kamu mengalami kesulitan, tetapi di sini ada Three of Cups ya, bahwa menandakan bahwa kamu akan mendapatkan pertolongan dari mungkin orang-orang yang mengetahui dan memahami dirimu. Jadi penolong itu kadang Tuhan ngasih pertolongan tuh tidak disangka-sangka, surprise gitu ya. Tergantung untuk pertama kali, untuk di awal itu pasti kamu harus punya mindset positif. Tuhan pasti nolong aku, selama aku berdoa aku akan baik-baik aja, aku pasti akan ditolong Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak akan membiarkan aku seperti ini. Jadi seperti itu. Di sini ada Knight of Pentacles, jadi rezeki kamu sebenarnya bagus. Jadi kamu bekerja terus, bergerak terus, berusaha terus, akhirnya kamu akan membuahkan hasil. Entah itu dari hasil kerjaan kamu atau dari pertolongan teman-teman. Nah, di sini ada change. Ada perubahan yang mungkin harus kamu lakukan untuk kerjaan kamu, untuk usaha kamu, agar mungkin ada pemasukan yang keseimbangannya baguslah untuk keuangan kamu ya. Kayaknya ada hal baik. Kalau lihat aku Scorpio pile 3 ini, aku lihat walaupun energi negatifnya lumayan tinggi, tetapi dia kayaknya kamu semuanya akan baik-baik aja.
kamu akan ada pertolongan, kepasrahan diri kamu tuh terjawab. Jadi semuanya akan terjawab di bulan September, gundah gulana kamu di bulan Agustus dan bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi saya lihat karena auranya bagus berarti signing, berarti akan ada pertolongan untuk kalian. Karena di sini juga it's all good. Jadi semuanya akan baik-baik aja. Meski kamu harus bersedih, wajar, manusiawi, ada kekhawatiran, ada ketakutan, tetapi tetap diingatkan bahwa dirimu harus selalu mendekatkan diri sama Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan lakukan sesuatu yang bikin Tuhan bahagia, bikin Tuhan senang. Maka Tuhan akan ngasih sesuatu yang di luar di luar kayak ekspektasi kamu. Oke, Scorpio, semoga selalu bersemangat dan selalu diberi keberuntungan sama Tuhan ya untuk bulan September. Bagaimanakah asmaranya? Oke, asmara yang single dan couple dan yang udah menikah ya. Asmara yang single, oke, akan saya lihat kartu deck pertama, ada camera. Jadi keepsake, perception, learn from the past, make memories. Jadi di sini kamu memang diharapkan untuk banyak belajar hal apa yang telah terjadi di kamu. Hal-hal yang mungkin buruk, ada hal baik ya. Jadi kenapa kamu terjadi sampai seperti ini? Apa yang salah, apa yang kurang diperbaiki, banyak hal mungkin, atau diambil hikmahnya. Mungkin sama Tuhan, kalau nggak dikasih gini, akhirnya aku nggak begini. Jadi tetap kamu terus harus move on ya di sini ya. Nggak usah sedih-sedih terus. Dan sepertinya di sini ada the Wheel of Fortune. Ada sesuatu yang telah merubah diri kamu, merubah mindset kamu di bulan September ya. Terus secara pola pikir mungkin bisa jadi, dan kayaknya kamu lebih kayak bisa legowo. Akhirnya bisa kayak melanjutkan masa depan kamu dengan baik. Karena masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Ya, di sini memang kamu harus kayak percaya bahwa kamu harus fokus terhadap hidup kamu harus bisa bertumbuh dengan baik ya. Jadi banyak hal yang harus kamu lakukan. Jadi semuanya dipelajari, semuanya diikhlaskan, semuanya itu ada hal baik, tidak ada hal buruk sebenarnya. Semua hal buruk itu sebenarnya hal baik untuk dirimu, karena pada saat terjadi hal buruk kita taunya itu pas di depan-depannya ternyata dulu itu ternyata aku diselamatkan oleh Tuhan karena begini-begini. Jadi, seperti itu. Jadi lebih dilihat bagaimana mindset kamu, pola pikir kamu, lebih ke pokoknya intinya keep positive thinking terus, pokoknya positif terus. Jadi dan kamu harus berjuang, harus survive, dan harus move on. Bagaimanakah yang berpacaran ya? Yang berpacaran ada love ya, self love ya, ada passion, lagi happy ya, lagi kayak ada banyak hal yang kalian lakukan ya, kalian lagi kayak blessing banget lah di bulan ini, dan semuanya kayak terjawab ya, jawaban-jawaban bahwa apa yang kamu inginkan terjawab di bulan ini, dan kamu mungkin berharap ini adalah pelabuhan terakhir untuk kamu, dan semoga memang kalian bisa berjodoh sampai dunia akhirat ya, amin. Jadi kayaknya nggak ada masalah, cuman berjuang aja terus dan saling mendukung, saling support satu sama lain tetap. Yang menikah, palm tree ya. Hidup itu memang seperti sebuah pohon. Di sini digambarkan bahwa semakin tinggi pun pasti ujiannya akan semakin tinggi juga. Dan seperti semakin kita berumur, semakin anak besar-besar juga ujiannya akan lumayan ya. Dan di situ juga semakin kita gigih dan semakin kuat. Dengan kondisi seperti ini, cinta, bukan hanya cinta tetapi kepercayaan, tetapi saling mendukung, kebahagiaan satu sama lain itu kayak ngasih petunjuk atau ngasih jalan terhadap satu sama lain. Saat ini memang yang kamu butuhkan adalah dukungan yang jadi kamu harus mendukung pasangan kamu, begitu juga pasangan ya. Jadi saling mendukung untuk bagaimana kamu bisa bisa berdiri tegak untuk menghadapi ujian yang saat ini kalian hadapi. Dan satu hal di sini ada the Chariot, selalu ingatkan bahwa carilah hal yang paling benar dan jalan yang paling baik, yang akan membawa keselamatan dan kesejahteraan ya. Intinya di sini jangan sampai mendukung ke hal-hal yang tidak baik kepada pasangannya, karena semuanya akan ada karma. Apa yang kalian lakukan saat ini adalah karma, berbentuk seperti menanam sesuatu untuk anak cucumu. Jika kamu melakukan hal baik, maka itu adalah karma baik ya, yang akan menjadi keberuntungan untuk anak cucu kita. Jika kamu memilih sesuatu yang tidak baik, itu menjadikan kayak
kesialan juga kepada anak cucu kita. Jadi pikirkan dan lakukan sesuatu itu dipikir dulu untuk lebih kita harus berhati-hati ya. Oke, dan kayaknya kehidupan kalian akan banyak kelimpahan di bulan ini, walaupun mungkin keuangannya mungkin lagi ada sesuatu yang teruji, tapi kayaknya akan ada rezeki yang datang dari mungkin itu tadi. Dengan positive thinking, tetap support pasangan dengan baik ya, jangan bertengkar, itu akan membawa berkah dan rezeki yang besar. Kesehatan Scorpio PL3, kesehatannya kayaknya hati-hati aja, kalian terlalu capek dan kayaknya ada pikiran-pikiran, hilangkan pikiran-pikiran buruk yang bikin kalian akhirnya tidak sehat ya. Berikanlah jadi tanamkan pikiran-pikiran baik, apapun gak usah dipikir terlalu berlebihan, semua sudah digerakkan sama Tuhan, semua sudah dijalankan oleh Tuhan, dan semua berhikmah. Jika ada sesuatu yang tidak baik, mungkin ada hikmahnya ke depannya, jadi lebih dipasrahkan gitu. Angka keberuntungan 3 dan 7, warna keberuntungan saya lihat hijau muda dan hijau tua. Dan semoga kalian mendapatkan pelangi, saya lihat pelangi di bulan September untuk yang PL3 ya. Oke, jadi kesehatannya begitu, warna keberuntungan sudah, warna keberuntungan hijau dan hijau tua ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Sagittarius, semoga Scorpio diberi kemudahan, keberkahan, kesejahteraan di bulan September ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.